Gue takdim duluan. Oh, takdim duluan. Tadi Jadi, artinya Duluan. Benar. ya gimana? Contohnya soalnya sama zuhur sama asar. Iya juhur sama asar, sholatnya di asar. Di juhur. Iya benar. Iya. Benar. Kalau jamak tapi setahun boleh gak? Masa nge-banking? Lagi diem. Gue sholat gue kalau lagi sedih tau lu. Gak percaya lu, Kak? Lu udah mulai. Ya. Rakaat satu. Selama lo game changer udah sholat tapi puasa pernah nggak? Abis lo game changer? Istilahnya game changer. Abis lo ngeceng. Convert. Pindah haluan. Pindahan. Setengah hari pernah. Tengah hari puasa. Belum udah puasa lu? Udah semenjak dari dulu apa Katolik ya? Katolik. Katolik bukan ribet ya? Ke Islam ya? Kagak. Kalau cerai iya susah, kan harus mati. Harus meninggal pasangannya baru boleh cerai. Cuma kalau pindah agama enggak kayaknya. Lalu berarti si Uti masih Islam? Islam. Justru Utinya emang muslim. Emang muslim, utinya. Iya. Iya bener-bener. Gue yang pindah. Tapi lucu tuh. Gue mau nanya Jo, kalau pindah ke Islam ada nama Islamnya? Iya. Lu nggak ada? Nah, boleh milih gak? Boleh. Boleh. Jadi kan gue ke KUA. Abdul Gofar aja ya, Abdul Gofar Hilman. Enggak, gue ke Seri. KUA Pondok Pinang tuh di Pondok Indah. Terus saya mau pindah agama Pak, gitu sama. Tempat lo nikah kan? Iya, tempat gue nikah tuh. Pindah agama gitu. Oh ya udah, ntar kamu balik lagi ke sini. Bawa saksi. Akhirnya bawa saksi, datang dikasih sertifikat suruh tanda tangan. Alfa Mario kan menyatakan pindah jadi Islam gitu. Terus ada nama Islamnya Ahmad Zain. Loh, Pak nih nama dari mana nih? Tadi lu bingung nih Ini sembarangan aja. gua enggak bisa tanda tangan. Enggak, oke. Kok main namain aja? Enggak, ini pilihan saya katanya. Enggak, artinya apaan dulu? Enggak cakep ya. Saya pengen banget. Gue nama kontak lu juga Ahmad Zain dari awal gue kan. ini. Ya saya pengennya punya anak namanya Ahmad Zain, kayak ganteng kayak. Gimana sih? Dikuntumbalin orang. Tapi boleh milih Jo? Hah? Boleh milih? Boleh. Kayak gue waktu itu kan dibilang tuh, ini namanya siapa? Ini namanya bagus nih, Yusuf gitu. Gue bilang, gue seneng ada salah satu orang yang paling gue inspirasi, Muhammad Ali petinju. Gue pengen punya nama itu, gue bilang begitu. Ya udah digabungin aja berarti namanya Muhammad Ali Yusuf. Oh ya udah akhirnya baru ditulis tuh Muhammad Ali Yusuf gitu. Oh boleh milih? Boleh, kita ngasih tahu. Nih gue pengen namanya ini ya. Kita kan ustadznya kan ngasih tahu nama ini baik apa enggak gitu. Gimana? Sementara lu tiga tangan gitu. Enggak, udah diukir, udah jadi. Ya, Ahmad Zain. biasa itu ada. Kayak sertifikat lo ini kan. Namanya diukir gitu kan. Emang kalau mualaf ada dapat sertifikat? Dapat. Oh iya? Dia buat dia ganti KTP kayak gitu-gitu bisa jadi nanti buat Jadi gue pengurusan pas bikin paspor. KTP lagi mau pakai nama yang mana nih? Ntar susah ya ngurus bank-bankan, jadi gue tetap nama gue Alfa Mario. Posisi sebelumnya nama baptis dia Gregorius. Iya. Gregorius Alfa Mario Lumen. Iya, lu Alfa Mario. Iya lu men. Iya, Gregorius. Tiba-tiba Ahmad Zain. Nggak, tapi lo Redo nggak jujur. Redo nggak? Nggak, dia nggak tahu. Kan si ngerti Iya. juga. Posisi cuma dia doang sendiri. Mungkin dia Yang- ngeliat lo kayak Jen Malik kali gitu. Iya. Pijet Zen kali, pijet Zen. Tatoan gitu kali datang. Apa dia mungkin Jaini Pijay kali. Iya. Jadi pertama datang tuh misalnya Senin. Oh yaudah ntar kamu Rabu balik lagi. Mungkin dia mikir kali ya. Selama 2 hari itu tuh ngasih nama apa nih gue gitu kali. Tapi masa Tahu-tahu udah udah suruh tanda tangan jadi aja, Ahmad nggak boleh milih.
Tapi bagus sih namanya Ahmad. Itu sih, kayak bagus. sertifikat orang yang sebelumnya deh. Bukti Ini udah ada kan? Oh, udah Kalau orang nggak mau, udah begini. dibikin nih gitu kali. Udah Iya. gini aja dah. Udah dibikin nggak datang lagi, nggak jadi pindah lagi. Jadi apa depan? Kayaknya gue tetap Kristen deh. Orangnya nggak datang, dia nih yang datang. Udah lu aja nih. Makanya Ini ini udah aja. nggak malu nih. Alasan tong. Enggak, saya ini namanya bagus. Alasan karena udah kadung dibuat Udah sertifikat. dibuat tulis tangan. Yang diukir kan? Tulisnya ZEIN ya kan? Iya, Kalau yang iya. sekarang kan ZAYN ya, Iya, Zain iya. Malik ya kan? Gitu, Ahmad gitu. Zain. Gitu. Lu diantar siapa? Ada teman kantor gue Dawas namanya. Iya jadi saksi kan? Iya saksi. Itu nama Tadinya gue sebelumnya sama Riko dulu tuh ke masjid apa? Al-Azhar ya? Iya Lazar. Al-Azhar pusat ya? iya. Lazar sekolahan. Iya. Diajarin sholat gue sama Riko Oh iya siang-siang. benar. Sempat iya benar. Terus nanya syarat-syaratnya apaan kalau pindah. Mandi dong. Enggak, syaratnya ada yang mesti ngasih lihat itu kan udah sunat belum dilihat dulu. Yang lain cowok lagi. Ada gitu Dipegang syaratnya. gitu? Enggak masuk dipegang-pegang. Lu udah sunatnya dulu kan, Pak ya? Sunat, Masalahnya kan? sunat. Iya. Belum nih. Enggak batu cincin aja nih. Gitu. Belum nih kayaknya. Habis Ya udah kan kelihatan anjing ngapain lo gini foya-foyain aja. Foya-foya tuh. kayak belum deh. Tapi wajib saksi, Jo. Iya, Wajib, wajib wajib, ada saksi. Dua ya? Wajib ada saksi, terus ada hak-haknya juga. Biasanya orang masuk Islam itu mandi dia. Mandi di mandi tempat. dulu, mandi masuk Islam. Mandi di masjid. Iya, masa tengah masjid, Pak. Masa suruh kamar mandi dulu. Niat dengan niat mandi masuk Islam. Dulu begitu. Terus Kalau habis itu sebelumnya syahadat di tuh. rumah udah kayak gitu. Apa maksudnya? Di rumah udah mandi? Tinggal syahadat tuh. Biasanya ustaz tuh bakal nanya. Kamu udah mandi Biasanya itu belum? sunnah aja kan hukumnya. Kamu udah mandi masuk Islam nggak? Ada ulama yang wajibkan, ada yang hukumnya sunnah. Pasti tanya begitu. Gue dulu disuruh mandi, dikasih tuh sabun, baju koko, sarung, peci, kasih ya udah mandi dulu. Udah mandi, ya udah baru dirembukin bareng-bareng. Baru pas lah di itu kan asyhadu Allah tuh pas udah ini udah masuk Islam udah sah masuk Islam orang pada teriakan Allahu Akbar gitu kan. Kalau pada Nggak, gue takbir. sepi. Oh, lu berdua. Di KUA sepi. Nggak saksi berapa orang? Dawas doang. Iya, Dawas sama orang kawannya. Oh iya 2 orang, iya benar. Karena dia udah mau main curang, makanya nggak usah ada orang deh. Katanya emang itu katanya udah mungkin udah dibayar yang piagam itu. Makanya Udah dia nggak kadung mau jadi. Iya udah kadung jadi supaya nggak ketahuan. Tapi makanya nggak biasanya ada orang di masjid-masjid gede tuh kalau mualaf biasanya kayak Sunda Kelapa. Ya, makanya gua ajak ke Al-Azhar, Al-Azhar tadi. iya, Ke Al-Azhar, Al-Azhar. ke Istiqlal. Waktunya biasanya. bebas. Bebas. aja. Musola boleh nggak? Apanya? Boleh aja, boleh. Di rumah pun boleh. Musola mall. Yang gede tuh. Dilanggar. Musola Kokas gede. Iya benar, gede. Tapi berarti harus janjian dulu. Iya dong. Sama orangnya. Iya. Apa sekonyong-konyong datang boleh Iya. nggak? Boleh. Kalau lagi bisa. Boleh. Kalau nggak ada Bisa, orang, iya, Enggak, masuk. ada yang mengharuskan belajar dulu ya, ada juga kan. Kayak Ada Istiqlal juga. gitu ya. Gimana? Kan biasa Belajar dulu. dikasih tahu rukun iman, Iya, rukun itu. Islam, dikasih tahu itu doang. Terus ya ntar langsung dikasih tahu tentang bab sholat. Bener Riko, kalau misal orang baru masuk Islam dulu Nabi SAW tuh pasti ngajarin orang yang baru masuk Islam pasti suruh ajarin dia tentang sholat, pasti begitu. Yang diajarin pertama Bener sholatnya. ke Pasti. belajar Lalu- dulu. Kalau nggak telepon dia, malah telepon gue. Mungkin tuh jadi wali. Sangka fresh. Kayak wali baptis istilahnya. Di momen itu. Lu tau berapa emang tahun lu? Bener ya. 2018. Oh udah. Oh nggak mungkin. 19. Nggak mungkin. Gue udah baik itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bener. Nggak mungkin. 2018 tuh kita udah tour kok. Karena gue berangkat dari Urban Dharma Wangsa. Iya. Gue ingat. Iya lebih mundur lagi maksudnya nggak Oh, mungkin. Iya dia udah di. Gue udah tour itu. Dia udah tour sama gue. Udah tour sama Riko. Lu kenapa ngelepon Wancoy? Enggak, pada Enggak, saat itu kan sosok. belum. Paling islami menurut gue Riko. Kalau temen-temen dari Gopar sih mungkin. Wancoy sih mungkin. Gitu. Lu kenapa nggak telepon Sinterklas? Kayak tahu pit hitam. Lu kenapa nggak telepon McLeod-Culkin? Belum. Mungkin bisa Jet Li. Tapi yang kocak dulu tuh yang kita syuting tahun berapa itu syuting SMA 3. 2009. Syuting 9. reuni 2009. Iya.
Kan gue jadi rohis-rohisan gue. Iya. Apa fun fact-nya? Yang Iya. jadi Rohis? Kan yang bikin skripnya gue sama dia nih. Iya. Ya, emang kita mau plot twist anak-anak bandel yang non muslim jadi rohis. Iya. Dia boboy encek. Tiga-tiganya mualaf. Masya Allah. Termasuk dia. Iya. Encek juga dah. Gue pas mikir gitu tuh. Kayaknya. Padahal dia yang Akan nggak ya gitu ya? Masih ada kepikiran Gak gitu. jadi. Padahal enggak, maksudnya kan kan begitu. feeling gede kuat sama itu enggak padahal. Padahal nggak gitu maksudnya. Yang paling terakhir Boboy. Boboy. Iya, lo 2018 kan? Iya. 19. Berarti lu mualaf gara-gara Uti, Dini. Awalnya itu pasti. Bukan Awalnya panggilan itu. hati. Nggak, jujur aja udah awalnya itu pasti. Pasti mau nikah dulu. Jojo mau ketawa. Iya, emang pada saat itu belum ya kan? Mau bayar itu aja. Saat ini Tahu. Saat ini udah. Lo kangen nggak? Sama yang lama. Tapi gue mau di rumah nyokap masih pasang pohon Natal. Oh ya. Ya kan Nyokap, Michael juga sama masih- nyokap masih Kristen kan? Agak. Oh iya mas. Michael Tapi Kristen. tapi seenggaknya sekarang lo tahun baru bisa ngumpul sama anak tong. Bisa. Ya kan? Bisa. Kalau dulu kan Nggak bisa, sama yang- berdoa. Sama yang mantan kan berdoa kan? Iya. Tahun Ini dulu tiap baru. Natal ke rumah gue mulu nih. Masakan bokap gue demen dia. Iya. Total dia datang mulu ke rumah gue. Om, Iya kan, makan Manado. om, ayo makan, ayo makan. Begitu ya? Total kalau Natal nih ke rumah gue nih. Kalau lebaran ke rumah Wanda gue. Karena nggak punya temen. Sendirian, nggak ada keluarga, di kosan. Ke rumah dia gue. Iya bener. Bisa punya mah gitu lambung. Nah kemarin kan dijelasin ya, Mari Iya. ngomong kepar Oh, kemarin deh, udah deh. dijelasin. Sebenarnya ya insya Allah kalau lo niatin emang mungkin effortnya di awal-awal, tapi kalau udah nanti udah kebiasa tuh. Udah biasa. Gua alhamdulillah dari tahun 2011 ya tak disbini mah gue. Dari tahun 2011 sampai sekarang gue puasa bolong cuma 1 kali pas lagi safar doang. Tahun lalu nggak pernah di bulan, karena gue itu pun bolong, gue pengen nunjukin kasih tahu orang, gara-gara Wanco ada yang nanya orang, kok boleh orang jalan ke Bandung misalkan naik mobil mewah gitu-gitu. Ya gue ngasih tahu ilmu. Gue makan, terus gue posting, gue bilang kasih tau bang lu nggak puasa, iya mau musafir boleh. Allah Subhanahu Wa Taala senang sebagaimana dia senang ditaati, begitu juga kalau Allah kasih keringanan, Allah senang lo ambil gitu. Lo dikasih keringanan malu udah gampang, lo apaan deh lo gunain dulu gitu kalau istilah orang. Kalau lo gunain kan orang itu juga seneng juga. Nah begitu juga Allah kasih keringanan ketika lo sedang safar jadi musafir, lo kagak puasa boleh tuh. Kayak Gopar tadi gitu ya. Iya. Musafir. Iya benar. Bener juga. Iya benar, Iya. benar. Lah ini nggak puasa Pak ya? Karena lu musafir. Dari Bali. Iya benar, musafir benar. Dan kaki. Dia mengamalkan ilmu, dia dapat pahala mengamalkan ilmu. Ya udah lu nih aja. Iya bener juga ya. Sekali ya. Iya kan udah dibuka. Lu puasa. Iya tapi benar, maksudnya kita nih kalau misalkan dalam agama Allah tuh seneng kalau kita ngambil keringanan yang Allah kasih gitu. Bahkan Nabi ada dalam satu hadis bilang tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika dalam perjalanan. Tapi Nabi kalau ada orang tetap ngotot mau puasa silakan, Nabi nggak marahin juga gitu. Tapi Nabi ngasih tahu kalau lagi dalam perjalanan kan itu kan marhalatain waktu jaraknya, minimal jaraknya marhalatain itu kurang lebih 83 km. Kalau lo udah 83 km lo udah boleh tuh. Nah lo nggak dosa tuh hitungan itu, tapi wajib lo kodok ganti nanti di bulan after Lebaran. Dia Syawal. jangan Syawal. terlena dengan itu, dengan keringanan lah. Iya. Mesti ada gantinya. Iya. Karena dia yang sering. Iya. Maksudnya bosan udah gitu. Iya, Enggak bisa. tong. Maksudnya ada. Soalnya dia. Ada ntar dibayar. Masih masuk akal deh, dia kerek masih masuk akal deh. Dia ngomong kita enggak tahu masih masuk akal tuh. Mungkin ilmunya dia kan dari lahir, ini kan baru masih masuk akal deh. Masih ketemu ya. Masih ketemu bener. Tapi kalau misalkan ada orang ngakalin gimana John? Ngekalin gimana? Sengaja Jadi dia lagi ini. kayak nggak mau puasa, kayaknya Jagorawi 60 bolak-balik Jagorawi aja. Iya pokoknya jarak perjalanan. Iya kan? Iya jarak perjalanan yang di itu tuh maksud yang dia mau tuju tempatnya itu. Oh, Tempat yang mau dia tuju itu.
Maksudnya itu. berarti lo Bukan harus iseng. Bukan iseng, nggak bisa balik lagi. Iya, Oh. jarak perjalanan yang dia mau tuju. Nah, itu dia nanti sholatnya bisa Bisa ke Bandung di jamaah. gitu. Iya. Naik bus. Kan Iya. Itu mah cepet lebih. tuh. Habis itu makan. Kayak pilot pramugari dia bisa sholatnya di jamaah terus setiap hari. Yang pindah-pindah tuh pramugari misalkan tahu di Dubai, tahu di Singapura. Jadi Makan. dia sehari paling sholat bisa 3 waktu dan tuh halal buat dia, nggak dosa. Misalkan ngerjain sholat zuhur di waktu asar atau ngerjain sholat asar di waktu zuhur, ngerjain sholat maghrib di waktu isya atau waktu isya di jamaah takdim di waktu maghrib, boleh, nggak dosa dia. Iya. Tuh. Iya. Jama kosor. Iya, Jamaah takdim. jamaah takdim, Jamaah takhir. takhir, ya benar. Boleh. Lu nggak tahu malah coy. Lu gak tahu. Tahu gue emang dia yang mau jawab Jadi, aja. nih hari lu jamaah takdim apa jamaah takhir? Gue takdim duluan. Oh, takdim duluan. Tadi Jadi, artinya Duluan, tadi benar, udah. benar. ya gimana? Contohnya sholatnya sama zuhur sama asar. Iya, juhur sama asar, sholatnya di asar. Di juhur. Iya benar. Iya. Benar. Kalau jamak tapi setahun boleh gak? Masa nge-banking? Biar pertimbangan. Masa tapping. Salah epic. Jo, kalau misalnya Jo udah pindah agamanya udah di umur dewasa, belum bisa ngapalin yang bahasa Arabnya gimana Jo? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Maksudnya Kalau apa nih gue sholatnya? belajar sholat bahasa Indonesia gue. Enggak, Sholat. gini deh. Yang lu bisa surat apa? Lupa. Anas. Ya coba. Oh, bisa, coba. Tapi gue Itu lupa. lumayan panjang loh. Cool enggak. awalnya cool. Coba coba. Kul auzu. Cool. Enggak, yang paling pendek kapan? Ina atau Ina? Al-Kausar. Al-Kausar. Anas. Yang Iya, paling pendek. coba boleh. Depannya kul a'udzu birabbin nas gitu. Coba ya. Lupa. Kul Yang auzu lu bisa aja. Al-Fatihah bisa gak? Al-Fatihah. Bisa. Coba. Amin ya doang. Aminnya kenceng. Nah, kita dengar. Ar-Rahmanir-Rahim. Bener ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Benar. Ihdina siratal. Iya, ada bunyi. Iya kan Iya, dulu iya kan nasta'in. Ihdinas Nah, baru. Siratal mustaqim. Siratal Siratal lazina ladzina an'amta an'amta alaihim. alaihim ghairil maghdubi alaihim Ghairil. waladdallin. Amin. Lu belajar dari siapa? Bini Bisa. Lazinya begini, lazi. Benar. Lu mau aja lagi. Tapi benar. Tapi benar. Gimana? Iya, tapi Lazi. Lazi. Benar. Lazi. Iya. kan orang nggak ada Lazina. prosesnya. Yang penting dia apal dulu. Baru. Jangan di posisi Mas Rajul dulu. Expert banget sampai dikritik begitu. Langsung di kelas Al-Qur'an. Langsung fonem aja. Langsung pronunciation. Langsung Kalau pronunciation. misalkan lo sholat, lo kan masih belum bisa hafal, sambil lo nanti belajar lagi kalau masih belum juga. Yang pertama kan sholat tuh kan rukun sholat pertama lo niat kan, niatnya lo dalam hati aja. Misalkan saya mau niat sholat fardu zuhur misalkan lillahi ta'ala gitu kan, lo sholat Allahu Akbar. Nah lo baca Al-Fatihah tuh. Kalau lu doa iftitah belum hafal yang Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira. Belum ya. Ya udah lu baca langsung Al-Fatihah. Terus kalau untuk doa yang tasbih ruku yang subhanallah. Gue selalu ada buku depannya pasti. Oh gitu. Iya boleh, boleh. Bahasa Boleh, Indonesia. boleh enggak apa-apa. Tapi jangan bahasa Indonesia yang lo baca. Arabnya atau kalau lu nggak bisa minimal baca tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau minimal subhanallah aja udah cukup. Nih gini misalkan lo subhanallah kalau hafal kan subhanallah gitu 3 kali subhanallah terus sami Allahu liman hamidah subhanallah begitu boleh begitu. Boleh tuh. Iya tapi ntar lu sambil belajar juga untuk menyempurnakan itu pelan-pelan. Sama gue juga dulu kan pakai buku yang ini kan yang ungu kan. Iya, buku panduan sholat itu. Iya. Dulu gue satu-satu gue kebet. Kalau nggak YouTube yang bocah tuh sambil gue play. Iya. Ada suaranya tuh. Mm-mm. Oh gitu. Lu ikutin. Iya. Ini aja tong. Apaan? Ini. Speaker. Hands free ya. Kan lu sendiri. Oh, hands free. Oh iya bisa juga gitu ya. Boleh. Boleh. boleh lah. Boleh. Ambil Atau wudhu. sebenarnya kalau lo mau lebih aman, lu sholat jamaah aja di belakang di Iya. belakang imam. Kalau lo Kita sih sholat ngikutin Riko.
Iya, Imam. ya udah lu ikutin aja gerakan kayak gitu sambil pelan-pelan belajar, lu luangin waktu untuk belajar bab sholat itu gitu. Tenang, proses Tong. Kagak dia aja ngomong. Nggak pantas ya. Belum ya. Gila. Iya, betul. Jadi Indonesia sebenarnya nggak Iya, boleh tuh. Jangan nggak boleh, soalnya kalau kita mengucapkan sesuatu kalimat yang di luar dari lafaz sholat itu batal sholatnya sebenarnya. Gitu. Iya, jadi lu seminimal-minimalnya lu ucap subhanallah aja udah dalam setiap gerakan sholat tuh. Tapi kalau lu misalkan lu nggak bisa juga, Proses bego. ya gue dulu waktu awal aja waktu sholat tuh gue atahiyat pakai al-fatihah. Saking gue sambil gue belajar lagi, tanya-tanya lagi. Oh, baca tasbihat boleh, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau minimal baca subhanallah, kayak gitu aja. Udah. Yang penting sholat tuh kan intinya diawali takbir, Allahu akbar, diakhiri oleh salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Kiri, udah selesai. Sisanya tuh di dalam itu ya banyak sebenarnya rukun-rukun. Al-Fatihah lo udah bisa pelan-pelan, yang lain-lain ya tinggal itu aja. Orang bayi lahir kalau juga harus ada proses ya Tong. Ada makan, ada ngerangkak. Nggak langsung lari Tong. Maksudnya jangan langsung expert gitu lah. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Tapi dia tapi termasuk golongan bisa menerima zakat, Par. Hah? Iya. Jadi misalkan lu punya harta Yatim, nih, anak yatim ya. nggak masuknya ke ini Mualaf. mualaf, masuk. Jadi ada 8 golongan kan, asnif itu golongan penerima zakat itu. Misalkan ada namanya zakat mal. Zakat mal tuh kan kalau lu punya sekira harta lo kalau dirupiahkan tuh sama ulama kurang lebih 100 juta harta menetap selama 1 tahun gitu. Nggak dia sampai haul nisabnya itu 1 tahun hartanya nggak berubah ya, misalkan 100 juta. Di hari ke 350 tiba-tiba dari 100 juta itu berkurang 100.000 aja. Nah, itu lu nggak wajib zakat. Yang dimaksud zakat mal itu lu harus bener-bener full nih. Kalau nisabnya lu punya minimal hitungan kadar emasnya kurang lebih kalau dirupiahkan tuh sekitar 100 juta ya. Nah, nanti dari situ kan zakatnya kan 2,5%, berarti 2,5 juta. Lu bisa langsung ke Alfa. Lu bisa langsung ke mualaf, Kirim. ke Gorimin. Sebenarnya ketika ada mualaf itu orang nih baru disyahadatkan gitu itu. Itu yang bagusnya orang-orang Islam tuh langsung kasih uang patungan buat dia untuk biaya hidup, dibiayain hidupnya, dibantu begitu. Cuma kalau orang di Indonesia jarang paham soal ini. Kalau di luar negeri lu akan diperlakukan, lu akan melihat kayak gitu, orang akan ada Jo. Cuma ada penipu. Jadi dia ke masjid-masjid sosok mualaf. Oh gitu Biar ada. kasih duit. Ada. iya, Ada. juga begitu. Jadi dia kemana-mana tuh. Ada. Saya mau iya, Islam, pernah. kasih duit. Tapi Iya. dia nge-cheat. Tiap masjid. Iya, ada benar. Ada. Ini bahaya kayak juga gitu. ya. Mungkin basicnya udah Islam kali ya. Udah. Basicnya ya. Nah, Tinggi kalau itu tergiur. Ide bagus. Karena nggak kepikiran ya. datangnya masjid Mega Kuningan lagi. Iya, Oh, kaya. Iya. Asli pernah tuh zaman Kopi tuh masjid Mega Kuningan, sholat subuh di situ dapat Innova diundi. Iya. Telek, Kenapa? telek. Emang ada aja. Iya, gara-gara kan misalkan masjid sepi gara-gara itu. Sholat Ada subuh di undian situ nih, gitu. undian masjid Innova. Dapat kijang Innova. Info. Kalau nggak salah Masjid Yusuf Hamka yang di tol itu juga tiap subuh ada bagi-bagi sepatu. Iya, sepatu pakal lo Emang benar. Kampanye biar lo Iya. subuh tuh Datang ke rajin. masjid. Iya, benar. Kan misinya sholat subuh seramai sholat Jumat. Iya, benar. Deket padahal tuh rumah gue. Masjid itu. Kok langsung Deket sepatu? tuh, Iya, kan? iya. Yang bergibah. Masjid Gara-gara Babalun. sepatunya. Babalun kan? Iya, benar. Kok lo langsung Subuh. Eh. Gue ketarain. Ntar gue survei nih. Bener gak nih yang dibilang anak-anak? Dulu kalau di zaman Nabi orang-orang yang baru masuk Islam tuh mualaf itu ditanggung tempat tinggalnya. Terus sama makanannya, biaya hidupnya selama dia belajar. Terus sampai udah bimbing, udah sekiranya dia udah bisa benar-benar hidup. Karena umumnya ujian mualaf itu pasti dapat ujian sama keluarganya, pertentangan gitu dari keluarganya. Rata-rata ya. Di agama lain juga mungkin kayak gitu juga lah kurang lebih. Nah, Nah, itu fungsinya orang-orang Islam itu harus tahu haknya mualaf ini.
dia memberikan untuk biaya sekiranya dia bisa hidup untuk makan sampai belajar gitu. Misalkan untuk awal-awal bagusnya orang mualaf tuh dia langsung belajar, fokus gitu. Nah, untuk biaya hidupnya orang-orang Islam itu yang menanggung biaya hidupnya dia. Entah kalau dia punya keperluan apa, bahkan kalau misalnya dia belum nikah, ya orang Islam tuh mikirin kita nikahkan saja sama orang Islam kayak gitu. Oh, bicarain bini? Iya. Itu termasuk hak mualaf. Dan di Indonesia tuh jarang ada yang tahu soal hal itu. Oh. Lalu pas lu masuk Islam, nyokap gimana, Tong? Bisa aja. Tapi lo ngomong dulu kan. Mau. Sebelumnya ngomong. Cuma ada satu kerabat rumah lah ya. Yayu. Bukan. Almar, Ada hidup. Almar, ya. Hidup. Yang PLN, yang PLN. bukan. Anto. Dia meninggal juga. Anto dia bilang, kapan Tong? Kesetrum? Enggak, tapi dia anti listrik loh. Iya. Bener gak? Iya. Anti listrik. Oh gitu. Iya. Ada om gue kerja di Bentar-bentar PLN. jadi apa? Anti listrik. Megang listrik flash ada dia. yang jetrum. Iya, Bener. Orang kabel telanjang disambung pakai tangan telanjang ini. Nggak pakai apa-apa. Apa kayak apaan? Anti listrik. The Flash tuh. Iya, the flash dia. Meninggal stroke. Stroke akhir. Oh gitu. Tua juga. Kenapa kerabat terus? Kayaknya kena batang Iya, pompa. ada satu Dia kerabat pompa mulu. yang yang Pompa air rumah dia gitu. Iya. yang dulu Kan rumah Iya. depannya kan. mungkin selalu ada yang gitu kali. Ada satu yang fanatik banget, Hmm. jadi ngebenci gue lah gitu istilahnya. Waktu gue pindah terus nikah dia nggak datang. Oh, karena fanatik Iya, banget. nggak ngasih, nggak apa ya. Tapi pas kan habis itu kan Michael nikah tuh habis itu datang deh. Duit banyak. Karena Michael Kristen. Kristen. Bini juga Kristen. Kebalikannya bininya pindah ke Oh, ke Kristen. Oh si Michael. Hmm. Oh. Itu. Oh, gitu. Iya. Iya ada aja ya, gitu. Tapi nyokap kalau aman? Nyokap adek gue sih aman aja. Tapi Wancoy kacau. Kan gue datang nikahan dia Iya. di KUA telat. Ah. Suasana lagi hening. Dia pakai baju koko sama Pici. Buka pintu. Semua nengok pakai baju koko. Gila, ketawa jujur. Ketawa gue. Tahu lucu ya pemandangan Lucu lah, ini. Iya. Lucu Ngapain banget pakai kita baju mau koko? koko anjing. Gopar gak datang parah Gopar. Luar kota gue. Gua enggak. Enggak sengaja kawinan Senin. Senin Iya. jam 9 pagi apa? Pagi siang lah. Ketawa. Tapi nyokap nggak apa-apa ya, selalu ya. Loh. Sabi tapi tetap. Itu kan dan yang kayak model itu cuma bayar gituan juga. Bayar KUA, mau bayar tempat, mau bayar Kalau makanan tuh ya? bayar 600. Terus? Enggak bayar papan lagi, tapi Lah, gue makanan lo? Ya beda Oh lagi iya, lah, bawa gua sendiri. beda lah, coy. Oh. Nah, dikonsumsi apa kayak Biasa aula kan- bakery. Biasa kan KUA ada auditorium ya kan? Iya, itu di di aula atas itu. itu, di aulanya. Oh. Gratis. Oh, itu Pak. gratis itunya? Ini kan dari Oh. pernikahan hemat nih dia yang dibilang nikah di Iya. KUA kayak Gua pengen gini, gua kayak gitu, gua. Iya. Simple Iya sekarang lagi ngetren lagi. Iya, pengen gue. Banyak Gua udah paling- banyak tuh Pak yang iya. nikah-nikah. Gue beliin kayak box-box makan gitu apa nasi kotak gitu Iya. buat seluruh pegawai KUA-nya gue Iya. kasih satu-satu. Iya. Kayak gitu. Aman Mystery udah box. begitu. Bukan. Satu toktek jadi Harus buka tulang doang. Oh, jeruk doang. diridoin. Salam lagi. Tisu hijau. Yang keras. Tisu hijau nih yang keras. Tapi orang yang gimmick salah satu yang Nabi kasih tahu orang kalau pindah dari agama non muslim ke agama muslim itu jadi seluruh dosa yang dia pernah lakukan di masa lalu dikonvert jadi pahala kalau dia masuk Islam Oh, sama kebaikan-kebaikannya Iya. dan dia di reset dari nol. Makanya sebenarnya kalau orang Bukan maksud gue. Kalau misalnya di riset berarti nol lagi nggak dosanya. bisa yang dosa Dan jadi dosa- pahala nggak jadi dong. dan dosa dijadi kepala kebaikan, double. Berarti nggak di riset. dia di reset dari awal maksudnya segalanya, tapi dihitung dosanya semua yang dilakukan di dunia diganti jadi pahala kebaikan Yang makan di catatan Iya. amalnya dia. Jadi Iya, bagus tuh. iya, Bang babi. Meskipun dia nyembah berhala dulu gitu. iya. Jadi Jadi baik. jadi pahala kebaikan. Makanya dulu kan dikasih tahu sama Nabi begitu keutamaan orang yang bahkan Nabi kalau kan dulu kan banyak orang Nasrani yang masuk Islam, bahkan Nabi bilang kalau orang Islam dia nggak beriman, nggak meyakini Nabi Isa adalah ruhullah, ruh yang ditiupkan Allah ke
ke wanita suci Siti Maryam, nggak sempurna imannya, nggak diterima sama Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW pun Islam menghormati gitu. Lu sebagai orang Islam lu wajib imanin kalau Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, ditiupin ruh suci yang dibawa malaikat Jibril ke Siti Maryam. Lu harus yakin itu, kalau enggak lu nggak diterima iman Islam lu. Sampai kayak begitu ngormatin maksudnya, dan Nabi bilang seluruh, bukan hanya kebaikan yang perlu lo lakukan di dunia, seluruh dosa-dosa lo dikonvert jadi kebaikan ketika lo masuk Islam. Makanya kalau misalnya orang masuk Islam itu dari non-muslim, dia masuk Islam, dia dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Dan doanya tuh makbul, Par. Dulu waktu gue baru awal-awal masuk Islam itu, malah banyak orang minta doa sama gue. Oh iya? Doain, iya, karena kan di riset. Jadi kayak riset orang nggak punya dosa, maksudnya sedikit lah. Jangankan nggak punya dosa, dosanya dia sedikit aja. Karena kan manusia pasti nggak akan pernah bisa lepas dari dosa gitu kan. Nah itu doanya aja makbul, apalagi orang yang mualaf itu pasti banyak orang gitu yang minta doa. Nah lu pertama kali masuk Islam tuh gara-gara apa, Jo? Gue? Iya. Di penjara kan? Iya, panggilan hati aja. Maksudnya udah ngerasa gue apaan lagi, gue hidup yang gue cari gitu. Lu kan di klinik ya awalnya? Iya. Klinik penjara kan? Iya, di klinik penjara. Yang ngenalin siapa itu? Yang ngenalin ada pertama kan gue di blok dulu sebelum masuk klinik kan. Pas di blok tuh jadi ada orang Muhammadiyah kalau nggak salah dia. Ada orang Muhammadiyah, terus dia ngasih tahu. Sebenarnya gue bilang, gue nggak mau diumumin kayak gitu, biasa aja. Udah gue udah masuk Islam aja. Enggak, harus kayak gitu, nama kamu harus diganti kayak gitu-gitu. Ya udah, akhirnya gue diarahin ke masjid. Sama dia nama diganti Muhammad Ali itu, terus gue diikutin program santri. Terus sampai orang, nanti ntar biaya yang santrinya saya yang bayarin aja, kayak gitu, Par. Ada orang ngasih gue uang, terus gue nerima uang zakat. Nerima uang zakat nih kalau lebaran, kalau udah mau lebaran kan orang zakat fitrah gitu. Sama zakat mah dipanggil, Yusuf nih kasih uang gue buat itu. Jadi itu semacam memang kayak hadiah untuk nyenengin orang bahwa Islam tuh awal daripada sebenarnya banyak kebaikan yang akan lo dapatkan dalam kehidupan lo, begitu sebenarnya. Enggak, yang gue penasaran tuh hati awal dari mana? Apakah dari dengar orang ajan, apa dengar orang ngaji, atau emang ada ketemu sama orang? Atau lingkungan lo yang kebanyakan itu? Awalnya gimana itu? Triggernya. Iya, pertama udah lelah sama dunia yang kayak gitu. Gue nggak tahu nih, pengen mencari kehidupan apa lagi yang gue cari. Yang kedua, gue pernah inget di satu sisi ketika gue habis make, terus gue balik dari stadium lah gitu, terus bangun-bangun gitu kan. Dulu kan kehidupannya gue tidur jam 8 pagi, jam 10 pagi gitu baru tidur. Bangun-bangun tuh sore. Gue pernah liat infotainment si almarhum Gito Rolis. Itu kan gue tahu tuh latar belakang kehidupannya, dia kan total rock and roll gitu. Pas dia meninggal dunia, gue lihat kok orang bersorban semua kayak malaikat-malaikat, Pak. Gue lihat, Pak, pakai putih-putih gitu. Gue bilang, ini orang hebat juga ya, kok meninggal dunianya kayak begini gitu. Gue mulai ngeliat gitu, keren juga orang akhir hidupnya kayak begini gitu ya. Nah dari situ gue udah mulai tersentuh. Terus gue denger lagu religinya si Opik gitu. Tersentuh loh? Iya, tersentuh, kayak yang ada kalimat yang gini, bayi yang lahir, nyawa yang hilang, ikan berenang, semua karena Allah. Jadi gue langsung mikir tuh, itu berarti semua tuh atas kehendak Allah. Karena gue dulu berpikirnya sebenarnya sama aja gitu. Misalkan Allah, Yesus gitu kan, Nabi Muhammad, sebenarnya sama aja, cuma beda istilahnya. Ini ke Allah juga jalurnya, cuma lewat Nabi Muhammad apa lewat Yesus gitu istilahnya. Kalau zaman gue dulu lagu religinya Saden nih. Gue pikir-pikir lebih baik aku berzikir. Baru. Zaman dulu religi. Harusnya apa sih tuh? Berpikir. Kupikir-pikir lebih baik aku berpikir. Berjingkir. Dunia belum berakhir. Aku tuh dengan aku. Gitu, coy. Jangan gitu, coy. Jadi religi. Oh itu Jo, jadi Jo. Kayak begitu jadi awal. Terus ya udah mulai deh gue tuh tertarik untuk mempelajari. Sama awal juga gue sholat masih tahiyat pakai Al-Fatihah, terus baca Al-Fatihah doang gitu. Sekarang? Sampai sekarang. Dijebak gitu. Posisi udah ustaz. Sampai sekarang. Gue belajar. Si belajar. Nah alhamdulillahnya kan gue ketika di dalam
ya qadarullahnya gitu kan, emang kehendak Allahnya. Gue punya banyak waktu buat belajar di dalam. Mungkin kalau Alfa kan dia punya dia waktunya mungkin nggak banyak bisa digunain buat belajar karena kan dia punya tanggungan keluarga, istri Mesti gitu kerja. kan, nafkah, ya kerja. Lu yang ngajarin siapa? Hah? Yang ngajarin? Ustadz banyak. Ngajarin ngaji gitu? Iya, dari dasar gue dari alif ba, dari ikro, bener-bener. Terus sambil gue dikasih tuh. Nah itu dia banyak yang support gue tuh pas orang-orang di dalam tahanan itu ngasih buku yang hijau, yang ungu tuh panduan sholat. Ini baca, ini carinya gampang-gampang aja, pokoknya yang mudah-mudah gitu. Terus kasih baju koko, sarung, ya alhamdulillah gitu. Banyak yang support. Kalau yang ngajaknya Jo, Hah? kalau yang membantu memindahkan jadi mualaf, Iya kenapa? Dapat. Nah tuh dapat pahala. Gunung. Bukan pahala gunung, seluruh amal ibadah yang lo pernah nanti lo kerjakan ketika lo masuk Islam kepada dia dapat juga. Kalau lo bangun pesantren, itu orang yang pesantren jadi hafal Quran dapat ke dia juga. Kalau lo bangun rumah sakit membantu orang, semua kebaikan lo untuk bantu orang rumah sakit dapat dia juga. Kenapa nggak ke gue dulu? Masa begitu masih mau diminta? Gila ya. Iya benar, Masa benar harus harusnya dikasih iya, harusnya lo Dari lo dulu dapat amal aja jariah ya. itu. Makanya itu kan dibilang Lo mau pindah kan? Lewat aja apa lewat siapa nih? Ada calonnya, masa ada calonnya? Calon pahala. Tahu, calon pahala. Boleh, Ada coy. calon pahala. iya makanya dulu sahabat-sahabat Nabi begitu Pak. Jadi dia rela ngeluarin harta karena dia tahu dia akan dapat pahala kebaikan dari orang-orang ini yang masuk Islam ini gitu. Gue pernah sekali temen gue di Istiqlal. Oh ya? Saksi sih gue saksi ya. Si Temenin. itu Boboy kan lo? Boboy Renda ya? Renda sama Bang Aldi ya? Bang Aldi. Iya. Ada namanya Yoga. oh yoga basket ya. Kalau kita mualafin teman kita nganterin gitu, dapat tadi tuh. Pahala iya. Oh. Lalu ikut aja ya, kalau bolong itu lo ikut di mobil. Turun kayaknya agak sulit turun ya. Turun kayak agak sulit. Minimal pegangin anduk dia mandi deh. Iya. Gue pernah, alhamdulillah pernah Lalu banyak pasti. atas izin Allah. Salah satunya ya orang Jepang gue pernah Par. Oh ya? Iya. Jadi dia tanya sama gue kan, gue masih punya kebiasaan minum sake, alkohol. Katanya orang Islam nggak boleh minum sake. Terus sama Soju. makan babi. Hmm. Dia seneng banget makan babi. Lalu gue bilang, ya udah kamu masuk Islam aja. Insya Allah pelan-pelan kamu doa sama Allah, Allah bisa nih kasih kamu kuatan untuk ninggalin itu, gitu. Ya berarti kalau saya masuk Islam saya harus ninggalin itu. Pelan-pelan saya bilang, pelan-pelan. Insya Allah nanti Allah kan nggak lama berapa tahun kemudian ngasih kabar orang itu udah benar-benar udah nggak minum sake lagi sama makan babi. Dan dia baru tahu. Kan gue bilang nanti setelah itu kamu kan nanti ke negara kamu nih di Jepang, kamu ada kitab Al-Quran. Buku apa itu kata dia gitu. Dia nggak tahu ada kitab suci Al-Quran. Nah nanti kamu tahu namanya kitab suci Al-Quran. Nanti saya ketikin nomor di nomor WA kamu. Ini kamu cari. Nanti ada translate. Pasti bahasa Jepang nanti kamu pelajarin. Pelajarin gitu untuk belajar. Iya biar kamu tahu tentang Islam kayak begitu. Kamu luangin waktu. Oh iya. Yaudah terima kasih. Udah. Jadi kalau emang warga Jepang kan dia emang Kultur. bahannya matahari ya. Iya. Dewara. Iya. Abis itu posisi dia punya anak ceritanya. Punya anak. Terus kan gue tanya, gimana anaknya? Udah bisa ajan dia. Wih. Belajar seminggu di YouTube katanya. Jadi di YouTube belajar dia kan Allah. Terus pas ini, ya bener dia ajanin anaknya itu. Kan gue kasih tahu kalau misalkan anak lahiran anak, kuping kanan diajanin, kuping kiri komat. Kayak gitu. Dan dia belajar tuh bener-bener. Orang Jepang kalau nekunin sesuatu dia kan serius banget dia. Kalau nggak salah namanya gabat nih. Gini, kalau Anda tidak bisa meninggalkan sake, cobalah suke. Legend. Susu kesehatan kan artinya kan. Suke tebet. Sehat tuh. Gula aja setengah gelas sendiri. Asli, suke tebet. Tapi enak tuh suke tuh enak. Iya emang. Ada KW-nya lagi. Emang ada? Ada yang sebelah sana yang di rel. Udah pindah sekarang Tom, Udah pindah ya? sukenya. Iya. Di luar negeri itu sekarang banyak orang yang convert Islam. Alhamdulillah gitu banyak masjid-masjid banyak apalagi di Jepang pesat. Kemarin ada teman gue yang baru dakwah dari sana, dia cerita pesat banget orang luar negeri tuh. Di Jepang banyak banget iya. Makin penasaran orang pengen belajar Islam kayak gitu karena Karena kan kalau misalnya Jepang tuh ya nggak ada agama yang pasti ya.
Shinto paling. Iya, tapi itu Shinto. udah jadi kayak semacam cuma Kepercayaan. kebudayaan aja gitu, Par. Jadi kayak Oh. semacam tradisi aja. Mereka sama agama emang total nol gitu. Lo, gue lah ya. Iya. Hidupannya benar-benar kerja udah. Kayak gitu. Jepang tuh ya. Jepang. Makanya itu. Lu yang lu Islamin apa lagi, Jo? Selain orang Jepang. Yang ada nggak yang napi pernah nggak napi? Kalau napi Paling unik deh profilnya apa ya? Iya. terakhir ada kemarin di Malaysia perempuan. Perempuan yang masuk Islam gara-gara gue ngeliat gue dakwah di sana. Terus yang lain orang Indonesia sih biasa aja sih profilnya. Paling tuh yang itu orang Jepang itu doang yang agak unik sih menurut gue, yang gue kaget dia nggak tahu Al-Quran, baru tahu gitu Al-Quran. Ada berapa total, Jo? Yang 5 ada? Udah lu mualafin? Kurang lebih lah, kurang 5 ya? Alhamdulillah kurang lebih. Nemu dulu. Gila. Enggak makanya nemu. Iya lah. Enggak makanya. Udah dapet. Ininya. Enggak bukan angkanya bukan maksudnya itu. Itu nggak Pahalanya. pahala. Iya. Bukan angkanya gila. Masih udah diangkat tapi bayar juga ya. Bang. Kan nanya Bayar doang. justru malah kita yang Kita ngasih harus uang ngasih. dia. Kita yang beliin Itu. dia sarung, kita beliin peci dia, beliin apa. Kita yang harus support dia. Harus Gitu. kayak gitu. Oke, Tong, ada pesan buat sahabat-sahabat Kristen lo yang dulu nggak? Terima kasih telah baik hati sama saya. Iya benar. Ya benar, kan nggak apa-apa. Kita Semua kan pasti bisa. ya semua bersaudara. Iya. Berteman dan bersaudara apapun agama dan rasnya. Iya. Benar. Benar deh. Iya benar. tapi dia emang dia udah Manado ya. Iya. Oke. Ketong ya. Kaget tuh kita tuh. Yang pas di convert ke Islam. Udah Manado, Katolik. Iya. Katolik harusnya keras ya. Oh, rumahnya Sarjo tuh kan total semua kan tuh. Iya, iya. Segeng itu. Iya, segeng. Manado Kru. Manado Kawan Kru Nua, kawan Nua. Iya. Kawan Nua. Manado semua. Mana ada Aquaman waktu itu ya? Saya Oh, Yudi. Bukan. Amin. Siapa gila? Ada. Itu Amen. Yang bewok, badan gede gini. Siapa tuh? Bapaknya siapa tuh? Firen. Bapak Firen dia. Aku Siapa Amin. namanya? Om siapa? Om Edi kalau nggak salah. Sembarangan aja. Oh, tanya kayak tuh. Foto Trisula gitu. Iya, badan gede gitu. Deh. Iya kan? Keren, iya. Tuh, bersayap badannya kan. Aquaman. Jason Momoa. Jason Momoa ya mirip-mirip. Asli. Nah, tetangga lu gak ada sebelah sama lu. Udah pindah lu ya? Oh, udah pindah. pindah gue. Itu udah pindah ya. Bintaro sekarang. Enggak Justru pas. banyak gue dapat buku-buku zaman kan masih ngekos tuh waktu itu di Abdul Majid gue. Ngasih buku Islam gitu-gitu banyak yang ngasih ke gue. Ada yang ngasih Al-Quran. Oh ya? Iya temen. Buku neraka temen-temen. penisan neraka ada. Kata jadi yang serem-serem. Jadi setrika raksasa. Pokoknya Ketong terakhir tinggal di situ pas tragedi dijujuh tentara sama pistol. Itu kayaknya udah terakhir tuh tinggal di situ. Iya. Iya kan? Iya. Enggak ada lagi gue kalungin celurit juga pas mau ke Oh Suro. iya masih ada kalau Mau ke seluruh Suro ada tawuran. Kalungin celurit leher gue aja. Abis semenjak itu dia nggak dipalak lagi semenjak mualaf. Ada Ada. udah aman. Lu nggak, agama tuh harus mempermudah atau jangan dipersulit. Maksudnya basicnya dulu. Bahasa Indonesia aja. Nanti ada saatnya lu pelafalan tajwid. Ada. Apaan tuh tadi? Nggak usah sekarang. Ntar. Ibarat orang bebenah mobil ngelap kaca doang. Yang bersihin metro mini pas hujan. Kasih sabun doang mendebu. Ngelap kaca doang. Santai Tong, maksud gue tuh kayak lu tuh langsung jujur bisa. Cuma jadi dipaksain. Iya. Iya, bener Jo ya? Iya. Agama tuh mempermudah Jo, Mempermudah. bukan mempersulit. Itu benar sih. Benar. Iya. Ketong tuh. Kayak mama loh. Apaan? Mama ada. Dia nggak tahu ya orang apa sih? Gua sebutan baik orang gila apa sih sebutannya? Apa?
sebutan sopan orang gila man. ODGJ. ODGJ. Sopan orang gila. ODGJ. Iya, ODGJ. ODGJ itu di rumah gue waktu rumah gue yang Tanggul tapi bukan yang di Menteng Atas yang masih yang sekarang di Taman Rasuna. Ada ODGJ tiap hari kerjanya coba jalan kaki. Tapi still Sehat dong. iya, tapi enggak. Tapi dia setiap jalan ngaji udah. Ngaji. Oh iya. Itu ngaji telak. Pintar ngajinya. Islam deh. Islam. Ada hukum ODGJ Namanya kan mama. di Islam. Iya. Ya kan? Itu udah nggak dihitung lagi ya. Udah nggak dihitung deh, nggak dibebanin, nggak kena taklif terhadap beban syariat agama, terus sama yang dihitung pahala kebaikan sama keburukannya itu pas dia lagi sadar doang. Pas dia lagi otaknya balik Waras. ke mukalaf itu. Oh berarti tetap ada. Tetap ada hitungannya. Cuma nggak tetap. wajib sholat. Tapi gara-gara dia jadi kayak begitu, itu jadi salah satu sebab pengampunan dosanya dia. Biasanya orang kayak gitu orang ahli surga biasanya. Nah, baru gue mau tanya sama orang-orang yang Down syndrome, selalu dibilang kan ahli surga. Down syndrome apa itu maksudnya? Itu yang apa yang Autis. Bunga beda. bukan yang mukanya sama semua. Iya. Oh, iya. Bawaan Down lahirnya. syndrome. Iya. Itu kenapa dibilang ahli surga tuh? Ahli surga nih Ya, gitu. karena dia nggak kena beban syariat dia, Far. Dia hidup Tapi dia tuh- ada yang semen juga, ada yang lagi sholat ngerokok. Iya, jadi nggak artinya apa yang dia perbuat, tuh nggak pokoknya ini nggak kena catatan dalam amal ini Rokib Atid nggak kena deh. Dia selalu di-share soalnya ke gue. Udah gitu. Ada di grup Makanya kan, gua di grup. tolak. Sekarang muncul. Sekarang ada. Kalau malu tahu ketua. Ketua ada. Udah Yang ada. marahin napi kan? Iya, yang marah-marahin napi. Enggak ada yang ngerokok di musola. Nah, itu Terus benar gini, tuh, backsoundnya kata gini, taklif backsoundnya tuh. gini. Lagi santai kawan. Soundtrack paling Gairu mukalaf namanya, Pak, itu benar ahli surga memang dia. Mukanya sama semua tapi emang yang gitu ya. Iya, memang dia. Nggak apa-apa ahli itu? surga. Enggak, karena dia nggak tahu dengan akalnya nggak sempurna, nggak bisa menangkap beban syariat agama, perintah agama tuh nggak bisa. Jadi Allah kasih dia inian, nggak kena taklif, jadi dia ahli surga jadinya. Ada yang jadi penceramah, coy. Inna ma, mana gitu-gitu. Iya. Pakaian gitu. Tapi bilangnya ahli surga orang-orang. Iya, emang bener. Ada yang komen gini. Bentar-bentar ahli surga. Dia nggak apa-apa ini begini. Tapi kan itu kan nggak bisa dikontrol kan kayak Iya, gitu nggak Joy. nggak bisa dikontrol memang. Itu Spesial memang- soal orang iya, orang spesial. benar, spesial. Kalau dalam Islam ya memang ahli surga orang seperti itu. Dia. Oh. Jadi kalau dia dalam hukum pun kalau misalkan ada kodi hakim, seorang hakim dalam negara Islam, dia berbuat apapun gitu nggak bisa menghukumi, nggak bisa dihukumin dia. Orang kayak begitu. Mungkin kalau secara hukum negara iya, tapi kalau secara hukum syariat nggak bisa dia dikenain hukum. Tahu. Seniman kuda lumping. Lagi begini. Nah, anak spesial itu ngelihat ada cambuk nih. Dia ambil disabet. Itu kalau dia nuntut ke hakim di negara Islam nggak kena itu, Pak. Nggak kena dia. Orangnya udah marah. Pas balik badan, ya bisa. Lagi nari disabet. Sempet. Lagi sama yang di India juga anak spesial nih. Orang lagi jalan dipanggil, digampar pok. Gue lihat. Nah itu kan dia nggak bisa marah kan? Iya, nggak bisa Orang- marah. Iya memang begitu. Dan secara hukumnya dia ibarat kata apa ya? Kebal hukum deh. Iya. Jadi dia memang udah ya spesial aja, spesial dari Tuhan aja, dari Allah gitu, dikasih kehidupan. Dia kan dengan dia dikasih ujian kehidupan yang begitu aja itu udah sebagai penggugur dia dosanya dia, Par, sebenarnya, Par. Kayak misalkan sama kayak orang yang misalkan punya anaknya meninggal dunia. Iya. Walaupun dia masih bayi ya umur 4 bulan aja kan umur bisa dikatakan manusia tuh umur 4 bulan di dalam kandungan. Iya. Karena umur 4 bulan dalam kandungan tuh ruh ditiupin. Sebelum itu Ahli-ahli surga apa Jojo? Itu bayi. itu bayi. Bayi yang meninggal pokoknya sebelum balik. Walaupun dia non muslim ahli surga juga dia. Tapi sebelum balik ya, sebelum balik. Ya. Tapi dia
jadi yang non muslim tuh bisa masuk surga sebelum dia balik. Tapi kalau dia udah balik, ya dia udah kena taklif, dia harus udah paham bahwa bahwa agama yang benar kayak gitu yang harus dia pilih jalan hidup, dia udah bisa menentukan jalan hidup, maka dia udah kena taklif terhadap urusan kebenaran dia hadapin dalam kehidupan dunia ini. Nah itu salah satunya orang itu orang gila, orang yang diangkat ya akalnya itu kan orang gila atau orang terus bayi sampai dia berumur balik. Terus orang yang kena musibah kayak misalkan lagi jalan, lo lagi jalan nih, lo mau kerja nih, lo niat untuk cari nafkah, itu hitungannya misal lo meninggal dunia di tengah jalan, ya lo mati syahid tuh. Orang tenggelam di laut. Oh iya? Iya, meninggal, kalau mati tenggelam, iya. tenggelam. Tenggelam Itu ahli surga tuh. Air mati ya, syahid ada hubungan dia. sama air ya. Iya. Terus kayak musibah, misalkan dia lagi kerja proyek, tiba-tiba ketimpa apaan kayak gitu, jadi penggur dosanya dia jadi ahli surga tuh. Jadi mati syahid dia. Cuma mati syahid kan yang asli kalau yang dalam misalkan dalam ghazwa peperangan fisabilillah di tengah medan perang, kalau misalkan dia meninggal mati syahidnya nggak usah dimandiin jenazahnya. Langsung Tapi kalau kubur aja? iya kalau yang kayak gini, nah itu dimandiin. Oh, kalau yang perang. Iya, kalau yang perang nggak perlu dimandiin, tapi kalau yang ini dimandiin. Kalau perangnya di Mobile Legends? Keren. Yang gitu coy. Bahkan ibaratnya nih orang saking 70 tahun dia seumur hidupnya total nggak punya kebaikan. Tahu-tahu dia 5 menit aja sebelum dia mokat, dia masuk Islam segala macam. Oh iya itu. Surga Gue denger tuh. langsung. Iya. Total telek. Total telek udah dia. Semua dosa masa lalunya diganti menjadi pahala kebaikan. Ya udah dia nggak ditanya, nggak dihisap apa-apaan sama hidup di dunia. Jadi sebelum yang meskipun agama lain gitu, Iya, tiba-tiba masuk masuk Islam. dengan mengucap Gitu. itu. Dua Iya. kalimat syahadat. Dua Dua kalimat kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngucap kayak gitu udah. Itu banyak tuh kejadian kayak gitu ya. Maksudnya? Apa? Gue dengar-dengar dari siapa gitu yang sebelum meninggal dia baca syahadat dulu. Nah, kalau itu buat siapapun, Par. Bukan hanya orang non-muslim. Orang muslim. Iya, kita kayak Kan dibisikin kita pernah biar cerita ya ngucap malu terus. yang waktu zaman dia nih rumahnya udah kayak Escobar deh. Rumahnya tercet, gue datang cerita, gue bilang, gue pikir gue pengen ngingetin anak-anak gimana yang tiap hari nongkrong rumah dia zaman dia masih BD. datang rumah dia, gue ingetin coy, ayolah coy, pelan-pelan, taat sama lo gini-gini. Jawaban Syekh Dubai-nya, ya gue sih Jan ya, gue inget aja kalau waktu itu Jumat, siapa yang di akhir hayatnya ngucapin la ilaha illallah pasti masuk surga, diampun dosanya. Dulu. Iya. Jalan pintas. Dulu. Jadi ntar gue nunggu akhir hayat gue aja katanya gitu, jujur. Iya. Dulu ramai dunia begitu. Ada benernya ya. Ada benernya. Cuma kan lo nggak tahu umur. Iya, nah itu dia, ada benar. Dan itu siapapun, Par, kan karena kan Nabi Muhammad SAW waktu mau meninggal dunia, dia buat satu perjanjian sama Allah, beliau tuh. Waktu pas mau diambil nyawanya kan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa nih, Nabi Muhammad SAW mau diambil, minta izin dulu, boleh. Bilang, malaikat Jibril datang, bilang, tanyain dulu sama Allah gimana keadaan umat saya. Kalau keadaan umat saya udah dapat kabar baik tentang keadaan umat saya baru mau meninggal dunia. Pas ditanya, barang siapa yang bertobat sebelum meninggal dunia, sebulan dia bertobat, setahun dia bertobat sebelum meninggal dunia, maka semua dosanya diampuni kecuali dosa syirik. Terus kata Nabi, terlalu lama katanya, tolong bilang sama Allah, itu terlalu lama bagi umat saya. Bilang lagi malaikat Jibril dikasih tahu, 1 bulan, ya Muhammad 1 bulan, kata. Sampein lagi sama Allah, terlalu lama buat saya. 1 minggu, terlalu lama katanya, 1 hari, terlalu lama 1 jam. Terakhir, Allah kasih kabar gembira buat umat kamu, siapa yang nyawanya belum sampai kerongkongan, dia bertobat sama Allah, dosa-dosanya semua diampuni sama Allah. Pas akhir hayat tuh. Jasanya Nabi Muhammad. Makanya kenapa orang tiap sholat, orang kan taubat tuh kalau bisa diucapin terus diinin tiap hari. Dan ucapan taubat paling gampang setelah habis sholat, astagfirullah gitu aja ya. Benar. Elah, ini gue lagi. Umum, tapi umum. Tapi lu nggak tahu kan tujuan itu. Tahu lah. Jadi kita sholat mengingat. tobat juga. Iya. Iya. Jasanya Nabi Muhammad tuh. Jadi gue nggak pernah orang mau gimana orang degil segala macam main di akhir hayat, karena ada orang
ada orang posisi dia di zaman Bani Israel ya. Doi umurnya umur ibadahnya dia aja nih 350 tahun. Itu ibadahnya doang, belum umurnya dia. Dia udah beribadah 350 tahun. Seumur hidup nggak pernah bikin dosa walaupun satu kali pun. Dia 350 tahun? Iya. Umatnya Nabi Musa kan umurnya 500 sampai 600, 300 sampai sekitar 600 tahun. Nabi Nuh aja dakwahnya doang 150. Kalau ulang tahun lama-lama panjang tuh kuenya. Ada nomornya panjang. Lilinnya banyak. Lilinnya banyak. Enggak, nih gue masih bingung sih. Tahun 1 yang manusia tuh kapan sih? Ini Nabi Adam. Itu enggak, maksudnya kan sekarang nih 2025 nih. Wallahu alam deh kalau hitungan gitu, tapi istilahnya ya Kalau manusia SM itu pertama. berarti apa? Sebelum Masehi. Enggak ada hijriah, coy. Iya, maksudnya gue pengen tahu gitu. Maksudnya tahun 1 itu Nggak tahu, gue nggak mendalami, tapi yang jelas itu yang gue tahu umur Nabi itu Nabi Adam tuh sekitar 1050 tahun. Sekitar Nabi Sis. berarti ada kan? Iya, ada. Satu, tahun sampai akhirnya kan lama-lama akhir zamannya umatnya pendek-pendek, kata Nabi kan umur umatku di antara 60 sampai 63 tahun gitu, 62 63. 60 sampai 70 tahun kurang lebih kata Nabi. Jo, pas dia masih jadi BD Sabu, lu bilangin gitu pelan-pelan yuk berubah. Dia gini gak? Balik meja. Lo jangan mentang-mentang agama lo. Sama minum. Nyeret, lebih nyeret. Kayak di sinetron. Habis Nyeret. apa gini? Apa? Cek. Baru sedikit baca agama sudah memulai teman kamu. antagonis. Dia gitu. Overdose gitu. Astagfirullahaladzim. Sabar, Wan. Jangan nyuruh saya sabar. Iya. Tapi emang pada saat itu gokil sih ya. Kehidupannya. Kacau. Biasa lah orang lagi di atas, duit lagi banyak. Tuh, Kan gue bilang motor gadean banyak, jam tangan kanan kiri, kan gue bilang sama lu. Iya. Lagi biasa lah manusia merasa di atas kan. Iya. Yang penting kita kan namanya temen, kita harus kewajiban ngingetin kan namanya temen kan. Ini Ya, baru adapun WhatsApp nanti- gue 3 hari lalu. Tong, biasanya ada yang dijual nih, lagi banyak nih duit gue gitu. Biasanya ada yang Tong. gitu. Iya, yang gitu. Makanya tuh pas hari Jumat, Kak, pas gue lewat rumahnya Wancoy, susah dibilangin dia. Apaan? Masa lu gila? Lu kenapa lu nggak datang aja masuk? Lagi lu lewat Lu doang. ngapain juga lewat? Jauh rumahnya. Ngapain? Kan gini-gini, sejadah sini, pakai peci, gue lewat depan rumah Wancoy. Sudah masuk lembah hitam, susah saya tarik. Kalau kondisi rumah tetangga nggak apa-apa ya. Mungkin ya waktu dia pas jalan kaki. Ini kan rumah kita jauh ya. Lu mampir aja kan temen gue. Tahu, kan kenal ya. Iya. Kalau puasa gimana tuh Jo? Misalnya belum kuat. Belum kuat. Umur udah. Menunjukkan 40.